Sesuai dengan ujian jet tadi kena dia, karena berhasil mi tahu itu no, di tami akan kebenaran, maka no wacangan ni tahu, damu to ceritangan ya, wacangan mi tahu karena malolosan nali kuat to ita landasan ilmu pengetahuan ta. Jadi damu tahu merujuk mai ya, merujuk lau mi tahu di kitabna para wali Allah dan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi diperhatikan ya, diperhatikan. Mau nih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lala kita na yang berjudul Rahasia Tondo Taman Rahasia, perhatikan. Mau nih penyembahan yang sebenarnya hanya boleh dilakukan apabila hijab yang menutupi hati ini tersingkap. Ketika hijab ini tersingkap, maka kebenaran akan tampak di dalam hatinya. Dia akan tampak di dalam hatinya. Ketika hijab itu terangkat, maka kebenaran ini mengambil alih tempatnya. Dan orang yang memiliki mata rohani akan melihat dan mengenali apa yang dia lihat. Seperti itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi dok tiak ke hijab seperti yang kita alami, tiak ke hijab di dalam hati, maka kebenaran itu akan tampak taparitai tia ditai. Dan ketika ditai maka insya Allah akan dipahami. Insya Allah. Iya, perhatikan. Jadi mau nih Syekh Abdul Qadir Jilani, dok penyembahan yang sebenarnya dia hanya boleh dilakukan apabila tiak ke penutup di dalam hati. Ketika penutup itu terangkat, maka kebenaran mengambil alih tempatnya. Ya, dan orang memiliki mata rohani akan melihat akan kebenaran itu. Ya, yang mesti kena ditahu. Itulah kebenaran. Kemudian permasalahannya selama ini biasa itu mauan maparisan nali di sana menyaksikan akan kebenaran. Jadi kita membahas kita membaca kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi untuk mengangkat hijab yang ada di dalam hati itu, ya mesti kena jalan diolau, jalan yang kita tempuh itu kena duduk halwat. Ya, itu kena jalan ditempuh. Dan itu bukan asal-asalan, ya. Sebelum saya temukan kitabnya Imam Al-Ghazali ini, itu sudah saya amalkan. Setelah saya mengamalkan, waktu dia membimbingkan, guru yang membimbing dulu itu seperti itu caranya, ya. Dan itu sangat sesuai apa yang ada di dalam kitab ini. Jadi tiga nak cara tak itu no, duduk halwat dua nak cara ipogao. Mawami Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, dalam kondisi seperti ini, jika kemauan kita benar dan bersungguh-sungguh, ia menekuninya sangat baik, tidak tertarik oleh suara nafsu yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia, maka kebenaran akan tampak di dalam hatinya. Pada awalnya terjadi bagaikan sambaran kilat, lalu terhenti, kemudian ia datang lagi, dan kadang-kadang tertunda. Dan ketika ia datang lagi, ada kalanya menetap, dan ada kalanya ibarat kilat. Jika ia menetap, bisa jadi menetap dalam waktu yang lama. Namun ada kalanya sebentar. Kadang-kadang muncul bergantian, sambung menyambung, tapi terkadang muncul hanya sekali saja. Cara semacam ini pada dasarnya kembali kepada
kondisi masing-masing. Itu tergantung daripada keadaan atau kesucian atau kejernihan hati atau kesiapan dalam menanti rahmat Allah yang besar itu. Ya. Jadi kita sangat perlu itu bersyukur sana Allah Ta'ala. Karena Allah telah menunjukkan kepada kita akan kebenaran yang hakiki yang akan kita jadikan sebagai pedoman dalam beribadah. Perlu itu bersyukur. Alhamdulillah Allah telah menunjukkan akan kebenaran kepada kita semua. Sebuah penyaksian bahasa gena itu sebenarnya sangat sulit. Itu sebenarnya sangat sulit. Tidak semua orang menyaksikan akan kebenaran itu, ya. Nah, sangat Imam Al-Ghazali di tengah-tengah melakukan mujahadah ini, bisa jadi keadaannya menjadi kalut, pikirannya kacau, badan menjadi sakit, seperti itu. Hal ini terjadi karena kebersihan hati dan pendidikan jiwa belum mengenai hakikat ilmu yang dipelajari. Sehingga dalam hati melekat bayangan-bayangan buruk yang membuat jiwa tidak tenang dalam waktu yang cukup panjang. Bahkan biasa terjadi sebelum tujuannya tercapai, umurnya habis, ajal menjemputnya. Nah, sangat Imam Al-Ghazali betapa banyak kaum sufi yang menempuh jalan ini dan tetap dalam hayalan selama berpuluh-puluh tahun. Jarima diandita, alhamdulillah, itu sangat wajib kita syukuri. Ya, itu sangat wajib kita syukuri. Karena nasanga Imam Al-Ghazali amai di berpuluh-puluh tahun sampai mati tidak menemukan apa-apa. Jadi perlu itu bersyukur kepada Allah. Perhatikan, mau nih Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya sebuah petunjuk, niscaya dia atau Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Dengan ayat ini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan melapangkan dadanya?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab yang artinya, itu merupakan suatu kebenaran yang ditampakkan oleh Allah ke dalam dadanya, sehingga dada orang yang bersangkutan menjadi lapang dan mau menerimanya. Jadi sesuai dengan ayat ini dan hadis ini, itu sangat menunjukkan bahwa semua itu tergantung daripada atas izin dan kehendak Allah. Seperti itu, ya. Mohon maaf. Karena pelajaran bukanlah sebuah persoalan yang sangat mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan, tidak. Tidak semudah mengatur nafas. Karena pelajaran yang kita tempuh ini bukanlah pelajaran yang mengatur nafas, tania. Ini adalah tasawuf yang